Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, anak sekalian, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat saja aja? Sehat. Oke, kita sapa dulu dengan bahasa Inggris ya. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Oke, alhamdulillah I'm fine tuh. Nah, baiklah anak sekalian, semoga di sini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimana ini sehat itu merupakan salah satu nikmat yang besar juga yang Allah berikan kepada kita. Ya, kadang kita melupakan nikmat sehat ini ya. Dimana kita tidak tahu tentang nikmat sehat kecuali kita dalam keadaan sakit. Oke. Nah, hari ini kita kembali lagi bersama SDIT Al Furqan TV Palembang di acara Tahsinul Quran. Oke, alhamdulillah sudah tahu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Tapi enggak seluruhnya ya, mungkin karena durasi. Jadi kita hanya membahas surat Al-Ghasyiyah sampai 10 saja. Oke ya. Ada yang belum hafal ini? Surat Al-Ghasyiyah? Hafal semua ya? Lupa. Oke. Insyaallah semuanya ketika kita sudah berada di sini, semoga kita bisa memurojaah hafalannya ya. Bisa dimurojaah lagi hafalannya. Karena apa? Inti dari menghafal itu adalah apa? Mengulang. Mengulang atau memurojaah hafalannya. Oke ya? Oke, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kalian tuh sudah hafal 1 juz, sudah wisuda juz 30, juz 29 tapi nggak diulang-ulang lagi. Oke ya. Kita lanjutkan. Materi tadi adalah surat Al-Ghasyiyah. Oke. Kita akan bacakan, Ustaz akan bacakan dulu surat Al-Ghasyiyahnya dari ayat 1 sampai 10. Mungkin kalian sudah hafal semua tapi ada bacaan-bacaan panjang pendeknya atau huruf-hurufnya yang keliru. Ya, maka kita akan perbaiki di sini. Paham? Oke, Ustaz akan bacakan dulu 1 sampai 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Oke, 1 sampai 10. Oke ya. Sekarang kita akan bahas ayat per ayat ya. Mungkin dalam 10 ayat tadi ada hal-hal yang mungkin perlu Ustaz ceritakan juga, yang ada asbabun nuzulnya ya, kenapa turun tentang ayat tersebut, tapi enggak setiap ayat ya. Oke, Ustaz akan bacakan dulu ayat pertama. Kalian dengarkan dulu, setelah itu ikuti ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Oke, barakallah. Ini mudah nih ya. Karena kalian tuh penghafal Al-Qur'an, tentunya dimudahkan oleh Allah. Nah, di sini ada huruf-huruf yang mungkin huruf itu tuh mirip huruf sa, huruf sin, huruf shin. Ini jangan sampai terbalik-balik ya.
cara bacanya ataupun penerapannya. Ya. Ya, di sini ada hadithul. Hadithul. Tapi sebelumnya ada huruf ha. Ada lagi sebelumnya huruf ha. Ha. Dibedakan ya. Ya, di huruf yang di awal tadi ha. Itu ha ya. Hal ataka hadithul, keluar angin yang di hadithul. Nah, kayak gitu ya. Jadi cara bacanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, itu ya. Jadi ada 4 huruf ini yang mungkin agak mirip ya. Ha dengan ha, sa dengan shin, sa dengan shin. Oke. Nah, jadi coba kita akan baca lagi bersama-sama ayat 1, 2, 3. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, barakallah. Tampaknya nih semuanya bagus ini ya, cara pengucapannya. Ustaz minta coba Azra dulu. Nah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, barakallah. Hanya hadithul, ada keluar yang ini ya, teh. Hadithul. Oke, barakallah. Sudah bagus. Zafira. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, diperjelas lagi huruf-hurufnya. Hadithul ghasyiyah. Sul. Nah, ya, kemudian ghasyiyah. Oke, barakallah. Siapa lagi nih? Ini Bashar. Panggilannya siapa nih? Bashar atau Harun? Harun. Oke, silakan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, barakallah. Sul ya. Sa-nya diperhatikan lagi. Oke, Altaf. Silakan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, hadithul. Oke, nanti dipraktekkan, dilatih terus-menerus untuk huruf-hurufnya. Hadithul ghasyiyah. Hadithul ghasyiyah. Oke, ini sudah banyak kayak hafalannya. Ini sudah mau ikut wisuda juga juz 29 ya. Tapi tetap diperhatikan huruf-hurufnya. Oke, supaya lebih sempurna ketika menjadi imam atau ketika membaca bacaan Qur'annya. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Oke, 1, 2, 3. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Oke, barakallah. Wujuhu. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari untuk tahsinul Quran ini ya, tajwidnya, yaitu huruf di ha itu adalah ada tanwin itu ya, tanda bacanya adalah tanwin. Tanwin apa? Dhammatain. Kemudian bertemu dengan apa? Dhammatain itu huruf ya. Wujuhui deh. Wujuhui itu apa? Huruf ya deh. Tanwin atau dhammatain bertemu dengan huruf ya. Ada yang tahu itu hukumnya apa? Nah, tanwin bertemu dengan huruf iya. Idgham bi gunna. Barakallah. Sudah paham ya? Idgham bi gunna. Oke, alhamdulillah anak sekalian. Itu tadi adalah hukumnya idgham bi gunna. Idgham bi gunna. Ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna. Kalau idgham bila gunna itu tidak ya, tidak disertai dengung ada ya. Nah, idgham bi gunnah nih apa? Huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya ada yang tahu? Ya, Mim, ya, mim, waw. Oke, secara simpelnya gini ya. Ma, na, wa, ya. Mim, nun, waw, ya, atau mana wa ya. Itu ya. Jadi itu tadi ya. Jadi ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf tadi, 4 huruf tadi, ma, na, wa, ya, atau mim, nun, waw, ya, maka cara bacanya adalah didengungkan ya. Dan berapa panjangnya? Bisa 2 atau 3 harokat ya. Tapi kalau seandainya 2 juga bisa sih sebenarnya.
Tapi 2 itu kadang itu kependekan ya. Jadi bisa kita agak lebih panjang sedikit, sekitar 3 harokat seperti itu ya. Oke ya. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Yauma idzin khasyi'ah. Itu apa itu? Ada yang tahu? Idgham Apa itu? izhar. Izhar itu, masya Allah, barakallah ya. Izhar. Huruf-huruf izhar ada berapa? Ada 6. Ada 6. Oke. Kalian belajar juga ya? Ya. Oke, belajar di kelas ya, alhamdulillah. Huruf izhar itu ada 6. Salah satunya adalah huruf kha ini ya. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha, ha, kha, gha, itu ya. Ada 6 ya. Ha, ha, wa, kha. Oke, ini salah satunya huruf kha. Nah, cara bacanya nggak didengungkan, nggak dipanjangkan, bukan yauma idzin khasyi'ah, tapi dijelaskan deh. Izhar. Oke, dengarkan, Ustaz akan bacakan. Tadi idgham tadi di huruf hui. Itu didengungkan 3 harokat, kemudian yauma idzin kha-nya itu nggak dengung ya, izhar, jelas itu ya. Oke, saya akan bacakan sekali lagi. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Oke, barakallah. Satu-satu. Tunjuk satu-satu. Siapa duluan? Tadi Ahwad duluan. Sekarang Ikhwan. Altab, coba silakan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Barakallah. Harun coba. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Barakallah. Zafira. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Oke, barakallah. Ada yang kurang tadi? Ada yang kurang? Bisa dikoreksi? Huinya kurang nih. Dengungnya kurang panjang dengungnya. Wujuhu yauma idzin tadi pendek tadi ya. Nah, diperbaiki ya. Oke, Zafira. Sekarang Azra, coba silakan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Oke, barakallah. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi ketika kalian sudah paham di sini ya, praktekkan. Ya, praktekkan. Supaya kenapa? Supaya ketika kita terus mempraktekkan ilmu yang kita pelajari, insya Allah kita akan ingat dan juga bisa ya dah ya. Apalagi ketika kita membaca ini kalam ilahi atau perkataan Allah ya. Oke, kita lanjut ke ayat berapa? 3. Ayat ketiga. Oke. Amilatun nasibah. Oke, dengarkan lagi. Amilatun nasibah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amilatun nasibah. Oke, barakallah. Itu ain ya. Jangan a. Jangan dibuka saja mulutnya. Amilatun, bukan amilatun. Ya, bedakan antara huruf alif dengan huruf ain ya. A dengan a. Harus dibedakan. Ini juga panjang. Amilatun nasibah itu termasuk apa? Tanwin. Itu ambiguna ya, masya Allah, sudah paham ya. Jadi dengan ambiguna. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Oke. Tapi kadang ada beberapa Quran itu ditandai tasydid ya. Nah, jadi seolah ada nun tasydidnya. Seolah gunnah musyaddadah itu ya. Nah, tapi intinya itu ketika bacanya tuh didengungkan itu ya. Oke. Amilatun nasibah. Sekarang ayat keempat. Tasla naran hamiyah. Oke. Tasla naran hamiyah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tasla naran hamiyah. Oke, ha tadi ha bukan ha ya. Oke. Sudah cukup ininya, nanti bawa nanti di Oke ya, nanti diperbaiki lagi huruf h-nya. Bagaimana pengucapan huruf h? Ha, keluar anginnya ya. Oke.
tasla naran hamiyah. Oke, 1, 2, 3. Tasla naran hamiyah. Oke. Nah, di sini ada ro. Ro-nya itu tanwin ya. Bertemu dengan huruf ha. Itu kira-kira kita dengungkan enggak itu? Enggak. Apa hukumnya itu? Izhar juga. Jadi kalau izhar artinya dibaca jelas dan juga satu harokat atau ya langsung deh. Tasla naran hamiyah. Jangan tasla naran hamiyah. Itu salah itu ya. Oke, barakallah, sudah paham sampai sejauh ini. Sekarang kita bahas dulu seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa ayat di dalam surat ini yang mungkin tidak semua ayat dari 10 ayat tadi itu yang akan kita bahas, mungkin ada kisah-kisahnya gitu ya. Nah, di sini ayat 3 dan 4 tadi apa artinya? Amilatun nasibah tasla lagi kepayahan, mereka memasuki api yang sangat panas. Ya, sampai ayat 4 saja ya. Jadi beramal lagi kepayahan. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tapi mereka sudah beramal tapi mereka justru masuk neraka. Mau nggak kita kayak gitu? Sudah payah-payah kita ya, beramal lagi payah, kita capek-capek beramal. Nah, di sini ada kisahnya di sini ya. Jadi suatu waktu seorang khalifah kedua, tahu nggak kalian khalifah yang kedua? Siapa? Khalifah Ur-Rasyidin yang kedua, penggantinya Abu Bakar. Khalifah kelas itu. Khalifah Umar bin Khattab. Suatu waktu dia itu bersama para sahabat-sahabatnya ya, sahabat-sahabatnya ketika itu melewati suatu kalau rumah ibadah orang-orang Nasrani lah, ya. Jadi dan pada saat itu dia melihat bertemu atau berpapasan dengan seorang rahib. Rahib itu apa rahib itu? Kalau bagi orang-orang Nasrani itu adalah pendeta. Ya, jadi sana tuh ustadznya orang Nasrani gitu ya. Jadi dia bertemu dengan rahib pada saat itu. Jadi dilihatnya lah rahib itu oleh Umar bin Khattab tadi dari atas sampai bawahnya deh. Dilihatnya ada bekas-bekas ibadah dari kepala sampai kakinya itu. Tapi ketika dia melihat rahib tadi, Umar menangis dia. Nah, kenapa? Jadi ditanyanya oleh para sahabat tadi ketika Umar menangis, kenapa wahai Umar atau wahai Khalifah engkau menangis? Aku teringat ayat Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ini amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal lagi kepayahan tapi justru masuk neraka yang sangat panas. Ya. Kenapa? Iya, karena orang-orang mereka, orang yang di luar Islam itu, mereka beramal tapi mereka itu tidak tahu tentang ilmunya. Jadi salah dalam hal beramal tadi, ya. Karena mereka pertama mereka bukan termasuk umat Islam tadi ya. Nah, maka tadi itu orang-orang yang mereka itu kan ada yang disebut dengan ad-dhalin, kemudian al-maghdub dan ad-dhalin itu ya. Orang yang dimurkai dengan orang sesat ya. Makanya kalau orang sesat itu adalah mereka itu tuh beramal tapi tidak ada ilmunya. Nah, beramal tapi tidak ada ilmunya. Iya. Maka dari itu kita di sini, kalian tuh belajar di sini sekolah Islam ya. Belajarlah tekun-tekun ya, supaya kalian mendapatkan ilmu, jadi tahu tentang ketika kalian beramal itu sudah tahu ilmunya. Oh, ini dapat dari Al-Quran seperti ini, dapat dari hadis seperti ini. Maka jangan sampai seperti itu ya. Kemudian salah satu contohnya ketika kalian sholat, kalian sholat ya, sudah payah-payah kalian sholat ya, tapi ternyata tidak dinilai oleh Allah, justru mendapatkan dosa. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan? Sudah sudah capek-capek gerakan ruku, sujud, tapi nggak dapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Nah, tentunya nggak mau kan? Supaya kita nggak seperti itu harus tahu ilmunya ya. Pertama,
jangan apa namanya, jangan enggak apa kalau kalian tuh mesti tumak ninah ya. Ada nggak sini yang sholatnya nggak tumak ninah? Di sini ada nggak? Nina itu apa? Tumak ninah itu berhenti sebentar setiap apa namanya, setiap gerakan berhenti sebentar, jangan langsung cepet. Nah kayak gitu. Nanti kalau sana nggak tumak ninah, di Azra, oke, nanti dikasih tahu ya. Kalau sana nggak ada tumak nina atau cepet-cepet, nggak ada berhentinya dulu ketika beralih ke apa gerakan berikutnya, itu nanti nggak sah nanti sholatnya. Paham ya? Oke, nanti diperhatikan lagi ya, jangan sampai seperti ini ya. Sudah kita payah-payah beramal tapi masuk neraka, nggak dinilai sebagai pahala tapi dosa nanti. Oke, kita lanjut ke ayat keberapa kita sudah? Ayat kelima. Oke. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Oke, barakallah. Di sini ada yang perlu dijelaskan? Ada izhar juga. Coba di sini. Ada izhar juga. Hah? Yang mana? Hah? Oke. Min ainin. Oke, ada lagi izhar itu di situ. Ada yang tahu? Oke, yang mana? Ninnya ya. Oke, good, barakallah. Jadi itu ada dua izhar. Tusqa min ke ain tadi, min ainin, kemudian ainin aniyah. Oke ya. Sudah paham semua. Ainin aniyah. Jangan aniyah. Bedakan antara huruf alif dengan huruf ain ya. Oke, bukan aniyah tapi aniyah. Oke, barakallah. Kita lanjut ke apa namanya? Ke ayat berikutnya, ayat ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, jangan lupa ada huruf ainnya di situ ya. Jangan dhari', jangan seperti huruf alif ya. Ada ainnya. Dhari'. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, barakallah. Ustaz mau dengar yang akhwat dulu, coba dibaca. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, barakallah. Ikhwan gilirannya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oke, barakallah. Ingat ya, dibedakan antara huruf ain dengan huruf alif ya. Jangan to'amun. Nah, salah nggak itu? To'amun. Seharusnya? To'amun. Oke. Nah, di sini ada hukum baru nih. Bukan hukum baru sih sebenarnya, yang mungkin perlu kita ketahui di sini ya. Jadi kita pelajari ya. Hukum di sini ada nun mati ketemu dengan huruf do. Apa itu hukumnya? Ikhfa. Oke, ikhfa ya. Ikhfanya kalau apa ikhfa itu? Samar-samar ya. Masya Allah, barakallah ya. Jadi ikhfa artinya sama-sama. Dan panjang bacanya berapa harokat? 3, 2 atau 3 ya. Iya, ternyata sudah tahu semua ini ya hukum-hukum ya. Tapi mudah-mudahan bisa juga mempraktekkan dari teori-teori yang sudah kalian pelajari tadi. Jangan sampai salah, apalagi kalian mungkin suatu waktu yang ikhwan ini jadi imam ya, jadi mesti diperbaiki lagi bacaan-bacanya tadi. Ini bisa juga jadi imam nanti kalau sudah besar nanti ya. Oke, imam sama-sama perempuan ya, yang sama-sama perempuan ya. Oke ya, jadi itu panjang harokatnya adalah berapa harokat tadi? 2 atau 3 ya. Oke, jadi mil dhari', jadi dibaca samar-samar itu ya. Oke, kita lanjut ke ayat ke-7.
La yusminu wa la yughni min ju'. Oke, dengarkan. La yusminu wa la yughni min ju'. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. Oke, barakallah. Oke, la-nya tadi panjang ya, 2 harokat ya. Ada tadi yang bacaannya salah? Dibaca 1 harokat? Ada? Enggak ya. Oke, ada di sini yang ini bacaan masih Iqra. Masih kok. Oh, sudah Quran semua ya. Oh, Masya Allah. Iyalah. Nah, mesti apa namanya? Sudah Quran semua nih ya. Jadi kalian tinggal mempelajari saja perbaiki sedikit hukum-hukumnya tadi. Ya. Ini. Coba ambil itu. Oke. Oke, tadi sampai mana tadi? Ayat ke 7. Oke. Sudah kita baca sama-sama ya? Ya. Oke. Tadi itu tadi ada ikhfa tadi. Di mana tadi? Ikhfa-nya tadi? Oke, sudah paham semua ya. Ikhfa itu banyak huruf-hurufnya tuh ya. 15. Ada berapa? 15. Oke, ternyata sudah paham Azra ya. Kalian juga jangan kalah ya sama Azra ya, sudah paham. Tapi itu tadi ya, tetap teori-teori kalian pelajari, praktekkan juga ya. Oke. Lanjut ke ayat ke-8. Nah, tinggal 3 surat lagi. 3 ayat. Oh, 3 surat lagi, panjang kali kita ya. Durasi kita panjang berarti kita ya. Oke. 3 ayat lagi. Wujuhu yawma idzin na'imah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wujuhu yawma idzin na'imah. Oke, sudah cukup bagus ini ya. Kedengarannya sudah Ustaz bisa menilai sudah cukup bagus semua ini dah ya. Oke. Tapi di sini ada pengulangan juga ini di tentang apa namanya? Hukum idgham. Idgham bi gunna ya, wujuhui, kemudian yauma idzin, kemudian na'imah. Oke. Sekarang kita lanjut ke ayat ke-9. Lisa'iha radiyah. Oke, 1, 2, 3. Lisa'iha radiyah. Oke ya. Lisa'iha radiyah. Itu huruf dha ya. Dha ini mungkin agak susah ya cara pelafasannya. Jadi dha ini lidah ini bertemu dengan langit-langit di sisi kanan atau di sisi kiri ya. Bo bisa di kanan atau kiri ya. Agak susah, tingkat kesulitannya memang agak sulit ketika mengucapkan huruf dha tadi ya. Radiyah. Jadi lidah bertemu dengan langit-langit di sisi kanan atau sisi kirinya ya. Radiyah. Oke, kita baca sama-sama ya ayat 9. 1, 2, 3. Lisa'iha radiyah. Oke, barakallah. Coba Ustaz mau dengar yang Ikhwan dulu. 1, 2, 3. Lisa'iha radiyah. Oke, barakallah. Ahwat gilirannya. 1, 2, 3. Lisa'iha radiyah. Oke, barakallah. Nah, sekarang kita ke ayat yang terakhir. Oke, di sini ada gunnah musyaddadah ya. Ada yang tahu gunnah musyaddadah di ayat ke-10? Tapi kita baca dulu ya. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Oke, barakallah. Nah, di situ tadi sudah Ustaz singgung tentang gunnah musyaddadah ya.
Ada yang tahu di mana itu letaknya? Jannatin Huruf mana itu? Huruf apa itu? tinun Nun tasjid. nun tasydid itu ya. Nah, guna musyaddah tuh ada berapa hurufnya? Nun tasydid. Oh, belum belajar ya. Ada dua ya, nun tasydid dengan mim tasydid ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan huruf-huruf yang nun bertasydid kemudian mim bertasydid, maka cara bacanya itu atau panjang harokatnya adalah itu 2 atau 3 harokat juga. Ya, agak ditekan ya, ditekan itu ya. Fi jannatin aliyah. Nah, itu ya. Fi jannatin aliyah. Oke, paham ya? Di sini. Jadi belum tahu ya kalian namanya gunnah musyaddah itu ya. Nah, alhamdulillah di sini ada ilmu baru ya untuk kalian ya. Jadi apa huruf-hurufnya tadi? Nun tasydid dan mim tasydid ya. Oke, jadi summa itu ya, mimma itu ya, inna. Oke, sudah paham ya. Oke, kita baca lagi ayat ke 10. 1, 2, 3. Fi jannatin aliyah. Oke, barakallah. Nah, di sini kita sudah selesai 1 sampai 10. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar ya, dan juga kita bisa mentransfer ilmu kita, ilmu yang kita dapatkan ini kepada adik-adik kalian ya, teman-teman kalian. Oke. Nah, di sini sebelum kita tutup ada pertanyaan nggak? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, Zafira kayaknya ngantuk ini ya. Azra paham ya? Altab paham. Harun paham. Oke, kayaknya sudah ini anak-anak hebat semua nih, anak yang cerdas ya. Jadi ketika kalian untuk menghafal Quran, insya Allah Allah apa bisanya banyak orang-orang yang cerdas yang mereka itu juga penghafal Quran. Nah, termasuklah kalian ini ya. Jadi ketika dijelaskan sekali saja kalian sudah bisa memahami. Tapi kalaupun sampai kalian nggak paham, nggak apa-apa ditanyakan lagi ya. Oke, sebelum kita tutup ya, alhamdulillah karena kini sudah jelas semua untuk kalian. Kita tutup dengan apa? Membaca doa khatmil Quran ya. Hafal ya doa khatmil Qurannya ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan baca doa khatmil. Masih hafal? Oke, kita 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Oke, amin. Oke, alhamdulillah demikianlah sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang, program Tahsinul Quran. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.